Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Zat Ilahi Robbi yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita semua pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atau tabi'at, para syuhada, para solihin, sehingga kepada kita semua selaku umat mantunya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Sekolah kita, juga yang sama-sama saya hormati dan kita banggakan A dan TT, anak-anak, siswa dan siswi, semua pelajar di manapun berada. Semoga pada kesempatan kita di hari ini, di hari yang sangat mulia, Allah berikan kita kemudahan dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, di hadapan kita semua sudah terbuka sebuah kitab, yaitu kitab Ta'limu Ta'lim. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai kajian kitab Ta'limu Ta'lim ini di bab waro. Di bab waro. Silakan dibuka kitabnya yang sudah bawa kitab di halaman 39. Halaman 39. Faslun fil wara'i. Faslun fil wara'i. Baik, kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun fil wara'i. Adapun ini pasal menjelaskan tentang waro atau hati-hati. Waro atau hati-hati. Fi halatit ta'allumi. Di dalam perjalanan mencari ilmu atau perjalanan kita dalam belajar. Rawa telah meriwayatkan siapa ba'duhum sebagian ulama hadisan kepada sebuah hadis fil babi di dalam bab ini, yaitu bab waro, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa ulama ya menjelaskan atau meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan atau menuturkan cara-cara belajar ilmu agama yang baik dan benar. Supaya apa? Ketika ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita dapatkan dengan jalan yang baik, sesuai ajaran para ulama, sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka ilmu itu akan menghasilkan keberkahan atau kemanfaatan bagi si pelajar tersebut atau bagi kita yang menuntut ilmu tersebut. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ini yang berbicara Rasulullah, yang meriwayatkannya sebagian ulama ahli ilmu. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi salasati asya'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man, siapa orang lam yatawaro, tidak berhati-hati fi ta'allumihi, dalam belajarnya, maka Allah akan menurunkan 3 macam perkara balai. Balai itu musibah. Jadi walaupun kita belajar, tapi kita belajarnya tidak hati-hati, Allah memberikan kita balai atau musibah. Apalagi kita tidak belajar. Belajar saja, ketika pelajarannya tersebut tidak kita ikuti dengan aturan atau tidak hati-hati dalam pembelajaran tersebut, kita itu diberikan musibah. Apalagi kalau kita tidak belajar. Apa yang 3 macam perkara musibah ini? Di hadis salati asya'an, ima ayyumitahu fi syababihi. Yang pertama, Allah akan cabut usia kita, umur kita, ketika kita belajar tidak hati-hati dalam usia muda. Bayangkan, usia muda lagi semangat-semangatnya belajar, karena kita belajarnya tidak berhati-hati, ya, tidak waro. Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita masih muda. Itu yang pertama. Au yuqi'ahu fi rasatiki au yabtaliyahu bi khidmatis sultan. Yang keduanya, Allah akan menempatkan kita atau pelajar, santri yang belajarnya tidak waro, tidak hati-hati, Allah akan tempatkan orang tersebut di tempat orang yang bodoh. Tempat orang yang bodoh. Kalau zaman dulu masa jahiliyah, zaman kebodohan, Allah tempatkan santri tersebut, pelajar tersebut di tempat orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang jauh dari pemahaman ilmu agama. Itu bagi orang yang tidak waro dalam belajar. Waro di sini yang kayak gimana, Pak? Kalau di kelas mungkin kita ya, kadang-kadang ada pensil, ada ballpoint, ada penghapus punya siapa, kita sembarangan pakai aja tanpa seizin yang punya. Nah, itu termasuk salah satu contoh kita belajar tidak hati-hati, tidak waro. Kalau kita hati-hati, waro, kita pasti tahu kan, ini barang punya orang. Kalau punya orang, kira-kira boleh nggak dipakai? Boleh, asalkan kita izin terlebih dahulu. Atau mungkin kita dapat buku baru, misalnya nemu buku. Ada ujian, ada latihan ulangan harian, karena tergesa-gesa, kita main pakai aja. Tanpa kita ketahui buku itu buku orang lain. Makanya ilmunya tidak akan bermanfaat. Apa yang disampaikan gurunya itu tidak ada yang terekam dalam memorinya. Ketika ujian, ya kosong. Ketika ada pertanyaan nggak tahu apa jawabannya. Karena kita ketika belajar tidak hati-hati. Itu yang kedua. Yang kedua, jadi Allah tempatkan di tempat orang yang bodoh. Lingkungannya itu bodoh agama, jauh dari ilmu agama. Andaikan kita jauh dari ilmu agama di lingkungan kita, kira-kira kita terbawa arus lingkungan tersebut tidak? Terbawa. Kita pun sama akan menjadi jauh dari ilmu agama. Kalau kita ditempatkan di tempat orang-orang yang kurang pintar atau kurang paham ilmu agama. Yang ketiganya apa? Bahaya yang Allah berikan kepada orang yang tidak waro. Wa au yabtaliyahu bi khidmati sultan. Nah, yang ketiganya, ya, orang tersebut, pelajar tersebut akan Allah berikan ujian dengan berkhidmat kepada sultan. Sultan itu raja atau pemerintah. Menjadi penjilat atau
Kalau bahasa sekarang mah menjadi penjilat gitu. Jadi 3 macam perkara yang Allah berikan, yang Allah akan berikan atau berikan musibah kepada pelajar yang tidak hati-hati. Yang pertama apa tadi? Allah akan cabut usianya dalam keadaan masih muda. Yang keduanya apa tadi? Allah tempatkan di tempat-tempat orang yang bodoh atau jauh dari ilmu agama. Dan yang ketiga, bahaya yang ketiga apa? Bagi orang yang tidak warok dalam belajar. Allah berikan ujian kepada pelajar tersebut dengan hidmah ke raja atau pemerintah, atau bahasa zaman sekarang menjadi pejilat. Nah, pejilat pemerintah. Fahma kana tolabul ilmi auro'a kana ilmuhu anfa'a. Nah, oleh karena itu, andai kata ada tolabul ilmi, ada pelajar, ya, pelajar itu auro'an lebih warok, lebih hati-hati, karena ilmu anfa, maka ilmunya itu akan bermanfaat. Jadi menurut pengarang kitab ini, kalau orang lebih hati-hati, kalau pelajar lebih hati-hati dalam menuntut ilmunya, maka ilmunya itu akan bermanfaat. Wa ta'allumuhu lahu aisaru. Wa fawaiduhu aktaru. Dan belajarnya tersebut, proses pembelajarannya pun akan mudah. Menjadi menangkap materi yang disampaikan gurunya itu akan lebih mudah. Ayasar, lebih mudah. Tidak menemukan kesulitan dalam mencerna materi. Itu bagi orang yang warok dalam belajar. Wa fawaiduhu aktaru, dan akan banyak manfaatnya bagi dia yang belajar ilmunya warok. Wa minal waroi, dan itu tetap bagi sebagian orang-orang yang warok, dan itu tetap bagi warok, ayyataharoja anisyabi, yaitu menjaga dari perut kenyang. Nah, contoh dari sikap warok itu bagi pelajar, bagi kita itu yaitu menjaga perut kita dari kekenyangan. Jadi kalau kita makan jangan terlalu kenyang. Boleh kenyang tapi jangan terlalu kenyang. Supaya apa? Supaya nanti mencerna ilmunya itu mudah. Anisyabi wa kasrotin naum, dan dari banyak tidur. Tidur. Salah satu contoh waro dalam belajar itu, satu katanya ya, pelajar tersebut itu tidak boleh terlalu kenyang di dalam makan. Yang keduanya tidak diperbolehkan banyak tidur. Suka tidur? Tidurnya yang sedang aja, jangan sampai keterlaluan tidurnya. Banyak ya. Wa kasrotil kalam, kemudian yang ketiganya banyak berbicara, banyak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, ngoceh terus dalam kelas, nggak bisa diem. Ada yang kayak gitu di sini? Nggak ada ya, insyaallah. Wa kasratul kalami fima la yanfa'u. Tuh, banyak berbicara dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa ayyah tariza, dan menjaga an akli ta'amis suki, dari makan makanan yang berasal dari pasar. Jadi kalau zaman dulu mah pasarnya beda sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah memang benar-benar jorok pasar itu. Ya. Kalau di kita mah kan sudah mulai disiplin ya pasarnya ya. Nggak kayak pasar-pasar zaman dulu, zaman pasar tradisional. Kalau sekarang mah sudah ada apa? Swalayan ya. Yang
barang-barangnya memang bersih dan terjaga dari najis. Kalau zaman dulu beda. Nah, kata pengarang kitab ini, ya, jangan terlalu banyak makan barang-barang yang berasal dari pasar. Karena di pasar zaman dulu nggak tahu kita orang yang buat makanan tersebut itu paham najis apa enggak. Ya, cara pembuatannya tersebut bersih apa tidak, halal apa haram, gitu. Anak kita misuk, in amkana li anna ta'amasuki aqrabu ilan najasati. Kalau bisa, katanya, ya, kalau bisa jangan terlalu banyak makan makanan yang berasal dari pasar. Kenapa li anna ta'amasuki? Karena bahwasannya makanan yang berasal dari pasar itu aqrabu ilan najasati, lebih mendekati kepada najis. Wal khobasati, dan lebih mendekati kepada yang jorok-jorok atau kotor. Itu barang-barang yang di pasar. Wa abadu an zikrillah ta'ala, dan menjauhkan daripada zikir dan jauh daripada zikir kepada Allah. Itu orang-orang pasar itu zaman dulu kayak gitu. Satu, mereka itu jarang berzikir kepada Allah. Yang keduanya, mereka itu lebih mendekati barang-barang yang najis. Dan yang ketiganya, barang-barang yang di pasar itu lebih mendekati kepada barang-barang yang kotor. Udah kotor, najis, kemudian orang-orangnya itu jauh dari zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Wali ana absorul fuqara'i, karena bahwasannya pandangan orang-orang yang fakir, orang yang tidak punya, taqau alaihi wala yaqdiruna ala syara'i minhu fayata'adzawna bidzalik fatadhabu barakatuhu. Karena bahwasannya pandangan orang-orang yang fakir, orang-orang yang kurang mampu, ketika melihat barang-barang yang ada di pasar atau barang-barang yang bagus, makanan-makanan yang bagus, sedangkan orang fakir itu tidak mampu membelinya, tidak mampu membelinya barang tersebut. Ngalasiroi, payata'adzawnu, maka orang-orang fakir itu akan merasakan sakit hatinya. Gini loh. Orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya, ketika memperhatikan sesuatu, barang atau makanan yang bagus, kemudian kita itu tidak mampu membelinya, ya. Kita pengen memiliki barang tersebut, kita pengen makan makanan tersebut, tapi kita tidak mampu untuk membelinya. Nah, kalau orang-orang fakir itu, mereka itu akan merasakan sakit hatinya ketika mereka melihat sesuatu yang tidak bisa diperolehnya atau tidak bisa membelinya karena kekurang mampuan ekonomi. Nah, ya. Orang fakir itu akan merasa sakit. Bidzalika fatadhabu barakatuh, maka akan hilang keberkahan makanan tersebut, gitu. Kita juga sama nih, harus jadi pelajaran ya. Kalau ada teman kita, ya, saudara kita, terkhusus dalam kelas di sekolah, kalau teman kita ada yang kurang mampu, kemudian kita punya makanan atau barang yang bagus, terbilang bagus, makanan yang sangat nikmat, enak sekali, kemudian teman kita itu misalnya menginginkan makanan tersebut atau mainan tersebut. Nah, ketika kita tidak berikan atau kita nggak ngasih pinjam ya ke teman tersebut, ke teman kita, mereka itu akan merasakan sakit hati. Nah, ini yang bahaya, itu menyakiti hati orang lain. Ketika hati orang lain udah tersakiti, maka keberkahan makanan tersebut, keberkahan barang tersebut akan hilang. Nah, itu yang harus kita jaga, keberkahannya. Wa hukiya anal imama, diceritakan ada sebuah imam, Asy-Syaikh Al-Jalilah, yaitu Syekh yang agung Muhammad bin Fadli, yaitu Muhammad bin Fadli, kana fi halati ta'alumihi, ada ketika dia belajar menuntut ilmunya, la ya'kulu min tu'ami suki, ini tidak pernah makan barang-barang yang ada di pasar. Wa kana abuhu yaskunu firastaqi, adapun ayahnya
yaskunu pirosaki, itu tinggal di sebuah desa, di sebuah kampung. Wa yuhayyi'u ta'amuhu, kemudian wa yadkhulu ilahi yaumal jumu'ah. Wa yuhayyi'u ta'amuhu, ayahnya ini selalu menjaga makanan Muhammad bin Fadl ini. Wa yadkhulu ilaihi, kemudian yaumal jumu'ati, di hari Jumat, datang hari Jumat, masuk ke rumahnya atau ke tempat belajarnya Muhammad bin Fadli. Paro'a fi baiti ibnihi, oh di rumah berarti. Dan melihat ayahnya Muhammad bin Fadli ini di rumah anaknya tersebut, hubza suki, sebuah roti yang berasal dari pasar, yauman, di suatu hari. Falam yukallimuhu syahiton, kemudian ayahnya ini tidak berbicara kepada Muhammad bin Fadil ini. Syahiton, marah kalau kita mah ya. Syahiton marah. Alaihi, kepada Muhammad bin Fadil. Fa'tadzara ibnuhu, kemudian berbicara tuh, ngadu anaknya itu, yaitu anaknya itu Muhammad bin Fadli kepada ayahnya. Faqala ma ishtaroituhu ana walam ardo bihi walakin ahduruhu syariki. Kata Muhammad bin Fadli pada ayahnya, wahai ayah, saya tidak pernah ridho pada roti tersebut. Akan tetapi teman saya yang menyuguhkan saya roti tersebut. Faqala abu, maka berkata ayahnya, lau kunta tuhtatu wa tawara'u lam yajtari syarikuka bidzalik. Kata ayahnya, andai kata kamu hati-hati, andai kata kamu waro, maka orang lain tidak akan pernah berani berbuat hal seperti itu kepadamu. Jadi dalam kisah ini Muhammad bin Fadli itu tinggal di sebuah rumah. Ketika belajar menuntut ilmunya, nyantri di kobongnya itu sangat hati-hati, waro. Ayahnya itu tidak pernah memberikan makanan yang berasal dari pasar kepada Muhammad bin Fadli ini. Di suatu hari, tepatnya di hari Jumat, ayahnya ini berkunjung ke rumahnya Muhammad bin Fadli. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi di rumah Muhammad bin Fadli ini ada sebuah roti. Ya, hal sepele roti. Roti tersebut merupakan roti yang berasal dari sebuah pasar. Karena ayahnya udah tahu kalau roti semacam ini pasti berasal dari pasar gitu. Ayahnya ini sedikit marah. Bahkan tidak berbicara sedikit pun kepada Muhammad bin Fadli. Kemudian Muhammad bin Fadli ini penasaran dan merasakan ada hal yang aneh, yang mengganjal. Kemudian mendekati ayah dan berbicara, wahai ayah, saya tidak pernah ridho dengan roti tersebut. Kenapa? Karena roti ini yang memberikannya teman saya. Kita pun kalau kita diberikan sesuatu barangnya sama teman kita, kalau kita menolak nggak enak ya. Nah, kemudian Muhammad bin Fadli ini menerimanya dan disimpan di rumah. Walaupun hatinya tidak ridho dengan pemberian temannya ini. Faqala, kemudian berkata ayahnya, Muhammad bin Fadli, lau kunta tahtotu, andai kata kamu hati-hati, andai kamu waro, maka teman kamu itu tidak akan pernah berani berbuat hal tersebut kepadamu. Nah, ini saking hati-hatinya ayahnya memberikan makanan kepada seorang anak. Sama ayah bunda kita pun sama seperti itu, ya. Harusnya hati-hati, lebih waro dalam hal memberikan makanan yang akan dikonsumsi oleh kita sebagai anaknya. Karena ternyata dari makanan tersebut akan berdampak kepada pendidikan karakter kepada seorang anak, ya. Itu. Dari makanan. Jadi kita dari makanan pun harus hati-hati, apalagi makanan-makanan yang sudah jelas halal dan haramnya, ya. Jadi gitu. Jadi di bab waro ini, yang pertama ada sebuah hadis yang menerangkan, walaupun hadis ini banyak yang meriwayatkan katanya hadis maudhu. Hadis maudhu. Intinya kita dalam belajar di bab waro ini,
pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini menjelaskan, katanya ketika seorang pelajar tidak berhati-hati, tidak waro dalam belajar, maka Allah akan memberikan 3 bahaya. Tadi ya, yang pertama Allah akan mencabut nyawanya dalam usia yang muda. Yang keduanya Allah tempatkan di tempat orang-orang yang bodoh. Kemudian yang ketiga memberikan apa? Memberikan ujian dengan dia itu menjadi seorang penjilat, ya, penjilat. Nah itu. Kemudian orang yang waro itu padilahnya ketika seorang belajar dengan hati-hati dengan waro, orang tersebut akan ilmunya akan lebih bermanfaat, ya, banyak faidahnya gitu. Kemudian dia juga akan lebih mudah dalam menerima ilmu. Gitu. Salah satu contoh dari waro itu apa yang dijelaskan dalam kitab tersebut? Dalam kitab ini tadi, satu katanya ya tidak banyak makan. Kalau makan tidak sampai kenyang. Kemudian tidak banyak tidur, tidak banyak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, mudah-mudahan dengan ada hikayah atau cerita dalam kitab tersebut, kitab ini kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat agar kita semua menjadi siswa dan siswi atau pelajar yang berhati-hati juga bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, juga pada orang tua. Dan mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai penjelasan atau pembahasan bab waro dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini. Ada pertanyaan? Ya, ada. Baik, kita tutup pembelajaran kita di hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.